Welcome to my channel. Ya, baik, kita mulai nggih. Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman saya Ibu Widya dan Ibu Saptiwi atas kehadirannya. Pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar bersama tentang BIMTEK dari Dirjen GTK, yaitu BIMTEK Guru Belajar. Dan dulu itu ada 4 seri seharusnya, tapi sudah berjalan 3 seri, dan ini seri ketiga, yaitu seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Nah, jadi ini nanti kita akan belajar bareng lagi tentang bagaimana dan apa sih BIMTEK Guru Belajar seri AKM itu. Nah, pertama Bapak Ibu syaratnya supaya Bapak Ibu nanti bisa mendaftar BIMTEK ini harus memiliki akun SIM PKB Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang memiliki ya akun SIM PKB itu ya. Dengan yang login dengan akun atau akun UKG. Nah, seperti itu. Kemudian ini nanti juga akan mendapatkan sertifikat senilai 32 JP jika menyelesaikan BIMTEK. Kemudian kebetulan BIMTEK AKM ini dibagi Bapak Ibu, dibagi menjadi jenjang SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK sendiri dengan kuota tertentu, kemudian dibagi dari beberapa angkatan. Nah, kebetulan saya ini angkatan kedua, jadi sudah BIMTEK sekitar awal Januari kemarin. Itu selama 5 hari BIMTEK-nya, dan itu BIMTEK-nya murni belajar mandiri dari LMS ya, Learning Management System-nya guru belajar ini. Nah, sekarang saya akan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar di sini, saya akan coba untuk bagaimana cara mendaftarnya. Ya. Saya minta izin untuk share screen dulu. Ya, Bu Widya dan Bu Saptiwi mungkin ingin sekalian mendaftar juga boleh. Ini pertama kita harus masuk dulu ke webnya. Kalau saya nih webnya dari web GTK dulu Bapak Ibu nggih. Jadi silakan nanti mengakses portal gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti diakses saja. Nah, sini kan nanti banyak sekali nggih. Nanti banyak sekali yang ditawarkan. Ini portalnya banyak sekali nggak portal-portal yang ada di sini, termasuk guru penggerak, kemudian masuk ke akun SIM PKB juga, dan apalagi ya, ada guru berbagi juga, jadi banyak di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, biasanya kalau yang belum paham itu bingung masuknya kemana. Banyak sekali yang nyasar ke guru penggerak ya, padahal ini harusnya masuknya ke guru yang belajar. Jadi yang sebelah kanan atas ini. Nah, kalau yang SIM PKB ini kan untuk masuk akun SIM PKB-nya ya, akun GTK-nya itu. Nah, kalau untuk guru belajar nanti masuknya di sini, di guru belajar ya. Jadi masuk ke menu yang guru belajar. Nah, ini klik masuk mawon. Kemudian kalau nanti sudah tersambung, sudah masuk, nah nanti akan minta login. Kalau Bapak Ibu sebelumnya tidak login terus ya, nanti akan minta untuk login. Nah, di sini nanti akan diminta untuk memasukkan nomor UKG dengan akun SIM PKB ya, dengan nomor UKG @guruku.id. Sama seperti kalau ingin masuk akun SIM PKB. Kemudian untuk password-nya, nah itu password-nya itu kalau Bapak Ibu lupa nanti bisa minta tolong pengurus atau ketua MGMP ya, yang biasanya bisa meriset akun SIM PKB ini adalah ketua MGMP. Begitu. Nah, jadi tinggal klik masuk saja. Nah, ini kebetulan kalau saya kan sudah mengikuti BIMTEK ya Bapak Ibu ya. Oh, ternyata kadang bisa, kadang enggak ya. Coba masuk lagi. Nah, nanti
akan masuk nih ke portalnya Guru Belajar. Kita tunggu di sini. Ya, nah ini sudah masuk ya menu-menunya. Nah, ini ada seri-seri yang sudah ada. Kalau yang biru ini berarti sudah berjalan atau sudah selesai. Yang dulu seri pertama, kemudian PKH seri kedua, ini yang belum rilis, belum launching adalah yang pendidikan inklusif. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan asesmen kompetensi minimum, itu ada di sebelah kanan bawah ya. Nanti tinggal klik selengkapnya saja di sini. Nah, kebetulan kalau saya kan sudah selesai ya di angkatan 2 kemarin, jadi otomatis sudah tidak ada daftar atau pilihan untuk mendaftar. Jadi ini tinggal ini sudah selesai, kemudian link untuk pengimbasan. Nah, link untuk pengimbasan AKM ini nanti akan muncul jika sudah selesai Bapak dan Ibu. Jika ini sudah selesai atau sudah mengerjakan nanti baru muncul. Nah, sekarang bagaimana cara mendaftarnya? Nah, tadi saya sudah pinjam akun yang teman saya yang belum mendaftar. Jadi ini nanti setelah masuk AKM tadi, klik selengkapnya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini jadi ini kegiatan yang bisa Anda ikuti, ini artinya belum mendaftar. Jadi kalau ada klik daftar, ini artinya Bapak Ibu belum mendaftarkan AKM. Jadi tinggal klik daftar saja. Kalau ada prasyarat nanti silahkan diabaikan saja karena ini tidak apa ya, kita tidak melaksanakan prasyaratnya sudah. Jadi tinggal klik daftar saja dan memilih jadwal mana yang sekiranya Bapak Ibu longgar atau sekiranya waktunya atau bisa mengakses internet dengan lancar. Nah, di sini ada beberapa angkatan yang dibuka dalam waktu dekat ya, jadi yang terdekat. Nanti kira-kira ada 14 angkatan atau 11 angkatan Bapak Ibu. Nah, ini masih yang dibuka angkatan 6 sampai 8. Nah, silakan nanti mau pilih yang mana. Tinggal klik daftar mawon nggih. Nah, jadi untuk sekarang ini yang dibuka adalah angkatan 6, 7 dan 8. Jadi nanti masih ada angkatan 9, 10 dan 11 ya berarti. Masih ada angkatan yang belum dibuka. Jadi silakan klik yang mana nanti Bapak Ibu. Nah, ini saya nggak klik daftar karena punya teman. Baik, nah kalau sudah nanti akan ada di portal Bapak Ibu tautan untuk melaksanakan BIMTEK ini. Jadi nanti BIMTEK itu akan dibuka jika sudah tanggal jadwalnya yang tertera di situ dan BIMTEK-nya ini sekitar 5 hari Bapak Ibu. Cukup cepat daripada BIMTEK yang PKH atau pandemi kemarin, lumayan lama waktunya. Khusus untuk AKM ini memang cepat 5 hari. Nah, tapi nanti pembelajarannya memang mandiri, nggak ada vikon sama sekali Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa nanti yang akan kita pelajari di BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini? Nah, ini saya sudah sedikit rangkum ya materinya, karena saya juga nggak bisa buka materinya Bapak dan Ibu. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari nanti cukup banyak, ada beberapa ya. Di sini ada 8 bagian yang terdiri dari 37 topik. Jadi masing-masing nanti ada sekitar 3 sampai 6 topik yang akan dipelajari ya. Jadi yang pertama nanti adalah orientasi, terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. Nanti akan ada pretest nih Bapak Ibu, tapi pretest ini nanti tidak menentukan nilai, tidak menentukan kelulusan, hanya untuk ngetes saja kemampuan awal Bapak Ibu tentang asesmen nasional dan juga AKM. Kemudian pengantar program nanti ada pretest itu sekitar 30 soal, 30 soal ya. Kemudian sudah masuk materi nomor 3 ini, konsep AN ya, asesmen nasional. Ada 6 topik dan 2 kuis. Nah, masing-masing ada topik dan kuisnya. Setiap bagian ini ada kuisnya ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kuisnya itu nanti biasanya kalau saya ingat-ingat kemarin, itu kebanyakan kita memberikan opini dan refleksi untuk kuisnya. Jadi hanya di pretest dan juga tidak terlalu banyak sih kuisnya. Jadi cukup mudah.
Kemudian yang keempat adalah teknisnya. Nanti akan dijelaskan tentang teknis pelaksanaan AN. Ada kuisnya juga. Jadi setiap bagian ini ada topik dan kuis-kuisnya. Lalu masuk yang utama ini adalah ke 5 dan 6, yaitu asesmen literasi membaca dan numerasi. Nah, nanti Bapak Ibu pada bagian ke-5 dan 6 ini akan diminta untuk membuat soal yang tentang literasi membaca di sini di nomor 5 dan juga tentang numerasi di nomor 6. Jadi nanti ada Bapak Ibu membuat 2 soal. Nah, sebelumnya nanti akan dijelaskan ya tentang seperti apa atau bagaimana cara membuat soal yang tentang literasi membaca dan juga numerasi. Jadi nanti ada ini yang mungkin harus disiapkan Bapak dan Ibu ya, yang mungkin agak lama, jadi membuat soal tentang asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Kemudian setiap bagian itu ada refleksinya di belakang. Jadi nanti Bapak Ibu harus merefleksikan lagi apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen pasca program. Ini ada post-test. Nah, post-test nanti harus hati-hati Bapak Ibu, hanya diberi kesempatan mengerjakan 3 kali, kemudian batas lulusnya atau batas tuntasnya nilainya 70. Jadi kalau 30 soal nanti minimal harus benar berapa nggih? 21 ya. Jadi kalau salahnya itu lebih dari 7 nanti sudah nggak lulus, harus mengulang lagi. Harus mengikuti angkatan yang setelahnya, begitu. Nah, jadi begitu. Atau misalnya waktunya udah habis nih, harusnya 5 hari selesai, ternyata lupa, kelewatan. Nah, itu juga nanti Bapak Ibu nggak lulus, jadi harus mengulang lagi, bisa mendaftar di angkatan yang selanjutnya. Nah, kemudian ada tindak lanjut ini nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk keberlanjutan dari program BIMTEK ini. Nah, salah satunya adalah pastinya membimbing siswa kita untuk supaya nanti bisa mengerjakan soal yang sejenis dengan AKM ya, karena soal-soal AKM itu ya lumayan berbeda dengan soal yang umumnya, karena dia tipe HOTS ya Bapak dan Ibu. Nah, mementingkan literasi dan juga numerasi. Oke, kemudian, nah ini perbandingan. Ini juga ada di materi Bapak Ibu, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi kalau kemarin ada isu bahwa asesmen nasional itu pengganti UN, itu salah besar ya. Jadi berbeda sekali. Memang bukan menggantikan secara itu penggantinya bukan, tapi hanya sekedar sama-sama menilai secara nasional, tapi bukan pengganti ujian nasional karena ada banyak perbedaan antara AN dan ujian nasional itu perbedaannya jauh sekali. Nah, jadi perbandingannya bisa dibaca ya Bapak dan Ibu. Ini mungkin di sekolah juga sudah disosialisasikan tentang perbedaan nggih, asesmen nasional dengan ujian nasional. Salah satunya siswa yang mengerjakan. Kalau UN itu di tingkat akhir, kalau AN itu di tingkat tengah ya, siswa yang levelnya tengah. Dan model soalnya banyak, tidak hanya Pilgan dan IC. Nah, ini kita lewati saja. Kemudian AN itu tidak hanya AKM, nanti ada 3 yang akan dikerjakan, yaitu AKM atau asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nanti Bapak Ibu juga mengerjakan AN, jadi di bagian survei lingkungan belajar ini. Kalau siswa mengerjakan 3-tiganya. Nah, kemudian AKM itu terdiri dari literasi membaca dan numerasi, di mana masing-masing memiliki leveling sendirinya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian pesertanya nanti seluruh satuan pendidikan, seluruh siswa dan guru, maaf bukan seluruh siswa ya, tapi hanya sampel, maksimal itu 45 per jenjang, per sekolah. Pemilihannya secara acak, jadi nanti tidak tahu nanti siapakah siswa yang akan mendapatkan kesempatan atau undian untuk menjadi peserta KM ini. Kemudian tujuan asesmen ya pasti untuk peningkatan kualitas pembelajaran ya di sini. Nah, dan nanti goal atau tujuan dari AN ini nanti kita akan bisa mengkotak-kotakan siswa. Jadi siswa manakah yang nanti masih ada 4 tipe ya siswa nanti ya. Jadi ada yang pertama itu perlu intervensi khusus, berarti benar-benar nilainya sangat tidak baik.
hasil AKM-nya. Kemudian yang 2 itu tipe yang dasar, cakap, ini masing-masing ada kriterianya. Dan yang terakhir adalah yang diharapkan adalah siswa itu nanti kompetensinya mahir. Nah, jadi diharapkan nanti supaya kalau hasilnya nanti siswa sudah mahir, insya Allah hasil atau pendidikannya di negara kita semakin berkualitas dan semakin meningkat. Jadi ini juga berdasarkan dari hasil PISA ya, PISA dan TIMSS yang memang masih jauh di bawah bagus untuk negara kita. Nah, ini tadi sekilas tentang AKM dan asesmen nasional Bapak dan Ibu. Mungkin Bu Widya, Bu Saptiwi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah sangat jelas. Ya, oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, tentang apa itu BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri, Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa. Ya, terima kasih, Bu. Oke, bisa diskusi, Bu Widya dan Bu Saptiwi. Terima kasih Bapak Ibu yang menyaksikan semuanya juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika mungkin ada banyak kesalahan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.